Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Arpina, Nur Hapipah, dan Ghazali Faisal. Baik, kali ini pada mata kuliah evaluasi pembelajaran sekolah dasar yang diampu oleh Bapak Ahmad Humaydi MPD. Di sini kami ingin memaparkan materi hasil diskusi kami yang membahas tentang penilaian hasil belajar kognitif dan afektif. Mengevaluasi hasil belajar harus mencangkup berbagai aspek yang dapat menggambarkan perkembangan atau perubahan tingkah laku pada peserta didik. Evaluasi itu tidak harus semata-mata dilakukan dengan menggunakan alat tes-tes belajar. Teknik-teknik non-tes juga menempati kedudukan yang penting dalam rangka evaluasi hasil belajar. Lebih-lebih, evaluasi yang berhubungan dengan kondisi kejiwaan peserta didik. Pengertian kognitif. Kognitif adalah suatu proses berpikir yang melibatkan kemampuan anak untuk menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu kejadian atau peristiwa. Tidak hanya itu, cara anak dalam bertingkah laku serta bertindak di dalam memecahkan suatu masalah yang dihadapinya dapat membuat anak menjadi lebih dewasa dalam berpikir dan memutuskan sesuatu. Penilaian adalah upaya atau tindakan untuk mengetahui sejauh mana tujuan yang telah ditetapkan itu tercapai atau tidak. Dengan kata lain, penilaian itu berfungsi sebagai alat untuk mengetahui keberhasilan proses dan hasil belajar siswa. Penilaian kognitif merupakan penilaian sangat utama dalam suatu penilaian hasil belajar. Nah, di dalam ranah kognitif itu terdapat 6 aspek atau jenjang proses berpikir yang dimulai dari jenjang terendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi. Nah, aspek yang pertama yaitu pengetahuan, hafalan atau ingatan. Yang kedua yaitu pemahaman. Yang ketiga itu penerapan atau aplikasi. Yang keempat itu analisis. Yang kelima itu sintetis. Dan yang keenam yaitu penilaian, penghargaan atau evaluasi. Selanjutnya ada pembelajaran kognitif. Pembelajaran kognitif yang diterapkan pada anak harus diajarkan melalui bahasa sehari-hari dengan contoh yang ada pada kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dimaksudkan agar anak dapat memahami konsep-konsep menjadi sesuatu yang konkret dan nyata. Anak pun harus diberi pemahaman melalui peragaan langsung yang dikemas melalui bermain agar pembelajaran lebih bermakna. Langkah-langkah model pembelajaran kognitif menurut Piaget yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran, kemudian memilih materi pelajaran, menentukan topik-topik yang dapat dipelajari siswa secara aktif, dan menentukan kegiatan belajar yang sesuai untuk topik-topik tersebut. Misalnya yaitu penelitian, memecahkan masalah, diskusi, stimulasi, dan sebagainya. Di sini saya ingin menjelaskan penilaian autentik hasil pembelajaran kognitif. Penilaian autentik merupakan penilaian yang utuh dan menyeluruh. Prinsip menyeluruh dikenal juga dengan komprehensif. Dengan prinsip ini, evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksanakan dengan baik apabila evaluasi tersebut dilaksanakan secara bulat dan menyeluruh. Fungsi evaluasi yaitu mendeskripsikan kecakapan belajar pada siswa, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah. Penilaian autentik memiliki karakteristik. Yang pertama yaitu fokus pada materi yang penting, ide-ide besar atau kecakapan-kecakapan khusus. Yang kedua merupakan penilaian yang mendalam. Yang ketiga mudah dilakukan di kelas atau di lingkungan sekolah. Yang keempat menekankan pada kualitas produk atau kinerja pada jawaban tunggal. Yang kelima yaitu dapat mengembangkan keterlibatan dan penguasaan materi pembelajaran pada siswa. Menyediakan banyak cara yang kemungkinan siswa dapat menunjukkan kemampuan sebagai hasil belajar. Dan terakhir yaitu pemberian skor penilaian didasarkan pada esensi tugas. Selanjutnya ini instrumen penilaian tes uraian hasil pembelajaran kognitif. Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk penilaian pencapaian pembelajaran peserta didik. Misalnya itu tes dan skala sigap. Instrumen penilaian adalah suatu alat yang digunakan sebagai alat untuk mengukur, mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan
seberapa jauh seorang siswa atau sekelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Tes uraian secara umum adalah pertanyaan yang menuntut peserta didik menjawab dalam bentuk penguraian, menjelaskan, mendiskusikan, membandingkan, memberikan alasan, dan bentuk lain yang sejenis sesuai dengan tuntutan pertanyaan dengan menggunakan kata-kata dan bahasa sendiri. Bentuk esai tes dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama yaitu pertanyaan bebas, pertanyaan terbatas, pertanyaan terstruktur. Selanjutnya ini pengertian afektif. Afektif adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sikap dan nilai, sehingga penilaian ranah afektif dapat diartikan sebuah penilaian yang fokus pada ranah yang berkaitan dengan sikap dan nilai. Penilaian ranah afektif digunakan untuk menilai perilaku dan sikap siswa dalam segala interaksi selama menimba ilmu di sekolah. Guna melihat perkembangan anak tersebut dapat membantunya selama pembentukan jati diri dalam masa belajar di sekolah. Selain memahami pengertian afektif, jenjang dalam ranah afektif juga perlu dipelajari untuk menilai ranah afektif. Jenjang dalam ranah afektif sendiri dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan jenjang ranah afektif meliputi yang pertama yaitu receiving atau understanding, menerima atau memperhatikan, responding menanggapi, flowing untuk menghargai, organization untuk mengorganisasikan. Yang kelima yaitu interpretation by value or clue complex, yaitu karakter dengan suatu nilai atau kompleks nilai. Pembelajaran afektif merupakan suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai dan sikap yang diukur. Oleh karena itu menyangkut kesadaran seorang yang tumbuh dari dalam. Misalnya ketika anak diajarkan tentang keharusan bersifat jujur dan disiplin, maka sifat tersebut akan sulit diinternalisasi manakala lingkungan di luar sekolah anak dapat banyak melihat perilaku ketidakjujuran dan ketidakdisiplinan. Pendidikan nilai pada dasarnya proses penanaman modal kepada peserta didik yang diharapkan dengan berperilaku sesuai dengan pandangan yang dianggapnya baik atau tidak bertentangan dengan norma-norma yang berlaku. Douglas Graham, Gulo 2003, melihat 4 faktor merupakan dasar kepatuhan seseorang terhadap nilai tertentu, yaitu 1. Normalipis, integralis, phenomalis, hedonis. Ditinjau dari tujuannya, ada 5 macam instrumen yang pengukuran ranah efektif, yaitu instrumen 1 sikap, 2 minat, 3 konsep diri, 4 nilai, dan 5 moral. Instrumen penilaian tes uraian hasil pembelajaran efektif. Instrumen ini adalah suatu alat yang digunakan sebagai alat untuk mengukur, mengumpulkan, menganalisis, serta menginterpretasikan informasi untuk menentukan seberapa jauh siswa atau kelompok siswa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan, baik aspek pengetahuan, sikap maupun keterampilan. Ada 11 langkah dalam pengembangan instrumen penilaian efektif, yaitu 1. Menentukan spesifikasi instrumen, 2. Menulis instrumen, 3. Menentukan skala instrumen, 4. Menentukan pedoman penskoran, 5. Menelaah instrumen, 6. Merakit instrumen, 7. Melakukan uji coba, 8. Menganalisis hasil uji coba, 9. Memperbaiki instrumen, 10. Melaksanakan pengukuran, 11. Menafsirkan hasil pengukuran. Penilaian autentik hasil pembelajaran efektif. Menurut Pocket dan Black, penilaian autentik bertujuan untuk menyediakan informasi yang valid dan akurat mengenai hal yang sebenar-benar diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik. Aktivitas peserta didik terdiri atas aktivitas nyata yang dapat diamati dan aktivitas tersembunyi yang tidak dapat diamati, seperti berpikir dan tanggapannya peserta didik terhadap pengalaman tertentu. Ruang lingkup penilaian autentik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Adapun pelaksanaan penilaian autentik oleh guru meliputi: A.
membuat rencana penilaian dengan mengacu kepada silabus yang di dalamnya berupaya teknik dan kriteria pencapaian kompetensi. B. Mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dan memilih teknik penilaian. C. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan teknik bertanya untuk mengeluarkan pengalaman belajar siswa dan diakhiri dengan tes atau non-tes atau pengamatan, penugasan, dan bentuk lainnya. D. Hasil penilaian dianalisis oleh guru untuk mengetahui kesulitan dan kemajuan peserta didik. E. Mengembangkan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai komentar yang mendidik penguatan. F. Memanfaatkan penilaian untuk perbaikan yang selanjutnya. G. Melaporkan hasil penilaian pembelajaran kepada wali kelas dalam bentuk satu nilai prestasi disertai dengan deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi secara utuh. Guru untuk mengetahui kesulitan dan kemajuan peserta didik. E. Mengembangkan hasil pemeriksaan pekerjaan peserta didik disertai komentar yang mendidik penguatan. F. Memanfaatkan penilaian untuk perbaikan yang selanjutnya. G. Melaporkan hasil penilaian pembelajaran kepada wali kelas dalam bentuk satu nilai prestasi disertai dengan deskripsi singkat sebagai cerminan kompetensi secara utuh.